Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Seekor piton sepanjang 6 meter yang sempat memangsa kambing milik warga dievakuasi tim pemadam kebakaran Palopo. Polisi meringkus seorang bandar tembakau gorila di Kota Makassar. Harga telur ayam dari sejumlah peternak di Kabupaten Goa terus meningkat karena dipicu tingginya harga pakan ayam. Warganet dihebohkan arisan wanita sosialitas senilai 2,5 miliar rupiah. Petugas kantor wilayah Direktorat Pajak Jenderal Pajak Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara segera menurunkan tim internal untuk menelusuri pemenuhan kewajiban perpajakan dari seluruh peserta arisan. Setelah viralnya arisan wanita sosialitas senilai 2,5 miliar rupiah, petugas kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara atau DJP Sulselbartra segera menurunkan tim internal untuk menelusuri pemenuhan kewajiban perpajakan seluruh peserta arisan. Tim juga akan meminta klarifikasi para peserta arisan dalam video, termasuk Fanny Franz yang memenangkan undian arisan senilai 2, miliar rupiah di Makassar. Direktorat Jenderal Pajak memiliki tugas penting mengamankan penerimaan negara. Sebelum viral kami pun sudah jalan, dan itu bukan baru sekarang. Ada banyak kegiatan usaha lain yang sejenis dengan kegiatan semacam ini. Kami sudah punya tim di KPP setempat yang mengawasi WP-WP. Seperti yang viral itu pasti tim kami sudah jalan dan melakukan standar pelayanan, standar kegiatan yang harus mereka lakukan berdasarkan aturan yang sudah ada. Jadi ini bukan hal baru bagi kami di Direktorat Jenderal Pajak. Harga telur ayam dari sejumlah peternak di Kabupaten Goa terus meningkat. Kenaikan ini dipicu tingginya harga pakan ayam. Kenaikan harga telur ayam dari sejumlah peternak di Kabupaten Goa dipicu tingginya harga pakan ayam. Sebelumnya harga pakan ayam per karung hanya Rp350.000, tapi kini mencapai Rp500.000. Peternak terpaksa menaikkan harga telur ayam agar tidak rugi. Saat ini harga telur ayam di tingkat peternak naik dari Rp45.000 menjadi Rp55.000 per rak. Kalau di peternak itu dia pakai harga umum, jadi peternak harus kompak ketika harga umum naik. Semua peternak harus ikut menaikkan harga telur. Jadi saat ini sudah naik juga di tingkat peternak? Iya, biar peternak kecil, peternak besar, semua mengikut harga. Jadi ada kumpulan peternakan setiap 3 hari sekali mengeluarkan harga, itu yang diikuti. Untuk kenaikannya sendiri saat ini beras sekitaran berapa? Sekitaran berapa ya? Awalnya dari harga 46, 45 naik langsung jadi 55, jadi naik 10% lah. Dari peraknya itu? Iya, peraknya. Naik 10.000 peraknya. Kenaikan ini diperkirakan akan terus berlanjut hingga pengecer karena pasokan telur ayam semakin berkurang. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Goa. Menyikapi kenaikan harga telur ayam, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menyampaikan sejumlah solusi. Berikut pernyataan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan. Selama ini banyak sekali pengusaha telur itu yang tutup, bangkrut karena harganya terlalu murah kemarin. Bahkan mau lebaran aja 25.000, 26.000, bangkrut orang. Karena dia harganya harus jualnya itu 28.000. Nah, oleh karena itu sebagian itu induk-induknya itu diremajakan. Potong gitu dan perlu waktu, ya satu, itu perlu waktu. Kedua, memang ada beberapa harga seperti jagung, saya dengar pakan naik, tentu akan mempengaruhi. Nah, oleh karena itu tentu harus diambil langkah-langkah. Pertama, tentu produksinya ya, saya kira perlu sedikit, sebentar lagi juga sudah mulai stabil. Kedua, kita lagi diskusikan soal jagung. Kalau dulu jagung kalau sampai harganya mahal kan disubsidi pemerintah 1.500 per kilo. Cuman sekarang kalau andai kata itu nanti kita putuskan, belum, ini lagi akan dibahas. Tapi yang disubsidi itu dari petani lokal. Sementara itu ratusan calon jemaah haji kloter
pertama tiba di Asrama Haji Sudiang, Kota Makassar. Mereka dijadwalkan berangkat ke Arab Saudi pada tanggal 24 Mei 2023 dari Bandara Sultan Hasanuddin. 393 calon jamaah haji dari kloter pertama embarkasi Makassar masuk Asrama Haji Sudiang. 5 di antaranya merupakan petugas haji yang ikut rombongan kloter pertama. Mereka merupakan jamaah asal Makassar yang sebelumnya dikumpulkan di kantor Kementerian Agama Kota Makassar. Penerimaan para calon jamaah haji di Aula Arafah diselesaikan dari pembekalan haji, pemeriksaan kesehatan, dan pemeriksaan barang bawaan serta pemberian uang living cost dan pembagian gelang identitas haji. Ada berapa banyak jumlahnya, Bapak? Sebanyak 393 sama petugas. Mereka di Gunung Arafah sini melalui proses apa semua ini, Pak, di dalam sini, Pak? Ya, mereka masuk, diterima oleh panitia, dan tidak ada lagi acara seremoni. Ya. Yang kedua, mereka dilayani untuk pelayanan kopor kabin. Kopor kabinnya nanti diantar langsung oleh petugas ke wismanya masing-masing. Yang kedua, layanan lembar akomodasi. Setelah itu pembagian gelang dan living cost. Dari hasil pemeriksaan, beberapa barang terlarang disita petugas seperti pengisi daya ponsel serta makanan siap saji yang berair. Salah satu calon haji mengungkapkan merasa terharu dan senang karena usai 11 tahun menunggu, akhirnya bisa berangkat ke Tanah Suci. Senangnya kayak gimana ya, terharu karena bisa naik benar. 393 calon haji kloter pertama ini berangkat ke Arab Saudi pada tanggal 24 Mei 2023 dari Bandara Sultan Hasanuddin. Raisa Habu melaporkan dari Makassar. Indonesia memiliki sejuta tradisi yang menarik. Salah satunya Mapalili di Dusun Lapalopo, Kabupaten Pinrang. Tradisi masyarakat Bugis ini digelar setiap tahunnya saat musim tanam padi sebagai rasa syukur kepada Tuhan. Tradisi Mapalili di Dusun Lapalopo, Kecamatan Matirobulu, Kabupaten Pinrang, diawali dengan membajak sawah oleh pemerintah yang dianggap sebagai penguasa wilayah, kemudian disusul seluruh petani. Urutan rangkaian sebagai simbol kebersamaan antara pemerintah dan masyarakat karena dipercaya sinergi yang terbentuk akan membawa hasil lebih maksimal dibandingkan berjalan terpisah. Saat kaum pria membajak sawah, kaum ibu turut ambil bagian. Tidak hanya bersantai, para ibu membantu menyiapkan makanan yang akan didoakan oleh pemuka agama. Usai membajak sawah dan pemuka agama selesai berdoa, dilanjutkan dengan makan bersama sebagai simbol rasa syukur kepada Tuhan. Jadi pengen ikutan makan bareng ya, hehe. Di sini hanya berupa doa-doa saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada terkait bahwa ini ada seperti mantra-mantra, tidak ada, Pak. Jadi murni ini sebagai sebagai rasa syukur untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan rezeki kepada petani yang ada di Lapalopo ini untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Ini memang masyarakat kita di sini memang sudah lama melaksanakan tradisi seperti ini. Artinya turun sawah itu harus bersama-sama sebagai tanda persatuan masyarakat untuk juga mendapatkan hasil yang baik. Setelah makan bersama, pemerintah dan petani bermusyawarah mencari solusi jika menemukan kendala selama musim tanam. Tradisi turun-temurun masyarakat Bugis ini sebagai bentuk rasa syukur sekaligus memanjatkan doa untuk kelancaran pertanian agar terhindar dari bahaya seperti serangan hama. Acara Mapalili ini boleh dikata tiap turun sawah kita laksanakan. Karena makna daripada Mapalili ini adalah memuarai, dalam bahasa Bugisnya, memuarai pakinya air bila mana. Maksudnya itu yang bisa mengganggu tanaman-tanaman kita bisa terhindar dari itu. Di samping itu untuk kelompok kita ini itu yang pertama kali untuk di Kecamatan Matirobulu pelaksanaan daripada acara Mapalili ini.
Pada musim tanam bulan Oktober hingga Maret silam, hasil pertanian Dusun Lapalopo mencapai 7 ton per hektar dengan harga Rp6.000 per kilogram. Wow, dahsyat kan? Suwardi Gatang melaporkan dari Kabupaten Pinrang. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita. Atas nama rekan yang bertugas, saya Glenn Joshua mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.